Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai perwakilan dari kelompok 196 ingin mempresentasikan artikel kami yang berjudul Sosialisasi Inovasi Media Tanam, Sayuran Vertikultur, dan Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga menjadi Pupuk Organik Cair. Pendahuluan. Vertikultur merupakan sistem budidaya pertanian yang dilaksanakan secara vertikal atau bertingkat pada skala indoor maupun outdoor. Sedangkan pupuk cair organik merupakan pupuk yang berasal dari hasil fermentasi bahan-bahan organik dengan kandungan aktivator EM4 dalam membentuk cairan. VOC menyediakan nitrogen dan unsur mineral lainnya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman, seperti halnya nitrogen kimia. Di Desa Jeruk Sawit merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar. Desa ini memiliki presentase luas daerah di Kecamatan Gondang Rejo sekitar 10,65% atau 604,82 kilometer persegi. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebesar 5.958 jiwa. Baik masyarakat desa yang tertarik dalam pengembangan pertanian lahan pekarangan yang didominasi sayuran dan tanaman obat keluarga. Salah satu masyarakat Dusun Jurang Kambil yang masif dalam pengelolaan lahan pekarangan yang dikoordinator desa oleh Dasa Wisma Dusun. Metode identifikasi masalah. Tahapan identifikasi masalah mulai dilakukan oleh mahasiswa pada saat pertama kali survei lokasi kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Jeruk Sawit. Identifikasi masalah dilakukan dengan melakukan wawancara bersama pihak desa, pengamatan kondisi wilayah dan sosial masyarakat Desa Jeruk Sawit yang dijadikan acuan dalam perumusan program kerja vertikultur dan POC ini. Untuk tahap persiapan program kerja Vertikultur, Vertikultur dan POC ini masing-masing dilakukan 3 minggu sebelumnya. Persiapan dilakukan dengan perancangan program kegiatan, persiapan alat dan bahan yang akan digunakan, persiapan materi yang akan disosialisasikan, serta pembuatan media untuk dipraktikkan bersama dalam kegiatan sosialisasi. Untuk tahap pelaksanaannya dilakukan dengan serangkaian pemaparan materi, kemudian dilanjutkan dengan praktik langsung dan tanya jawab. Sedangkan terakhir, tahap evaluasi dilakukan pada setiap minggu, karena kegiatan tersebut adalah kegiatan yang berkelanjutan sehingga masih bisa dikontrol. Untuk hasil pembahasan, kegiatan sosialisasi media tanam vertikultur dan pembuatan pupuk organik cair ini dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, yang bertempat di Rumah Kepala Dusun Jurang Kambil. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan anggota Dawis dan Asmantoga Segerwaras Dusun Jurang Kambel sebanyak 40 orang. Vertikultur. Teknik budidaya dengan metode vertikultur menggunakan bahan utama pipa paralon yang kemudian diberikan lubang di sekelilingnya, kemudian bisa ditanami tanaman sayuran ataupun tanaman obat. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan dari media vertikultur. Pertama, pipa paralon berdiameter 4 inci dipotong sepanjang 1,5 meter. Kedua, pipa paralon dilubangi dengan diameter 5-8 cm dengan cara dipotong, kemudian dipanaskan untuk dicembungkan ke arah luar. Ketiga, lubang pertama dibuat dengan jarak 15 cm dari ujung paralon. Lubang berikutnya dibuat dengan jarak 15 cm dengan bagian paralon yang berlawanan. Dan keempat, letakkan pipa paralon di atas galon yang sudah disiapkan. 5. Galon diisi dengan tanah supaya paralon dapat berdiri dengan kokoh. 6. Paralon juga diisi tanah hingga penuh. Pastikan paralon berdiri dengan tegak dan kokoh. 7. Vertikultur sudah siap untuk ditanami. Dan 8. Bibit tanaman ditanam di tiap-tiap lubang paralon.
Untuk kegiatan selanjutnya yaitu pembuatan POC yang dapat bermanfaat sebagai penyedia hara bagi tanaman, menyuburkan tanah, serta ramah lingkungan. Pembuatan POC ini menggunakan alat dan bahan diantaranya limbah dapur, M4, molase, air cucian beras, dan ember tertutup. Bahan M4 dan molase merupakan bahan penting yang digunakan untuk mendukung proses fermentasi limbah rumah tangga. M4 sendiri merupakan cairan yang berisi campuran dari beberapa mikroorganisme hidup yang bermanfaat dan berguna bagi proses penguraian dan persediaan unsur hara tanah. Sementara molase sendiri merupakan zat yang berfungsi sebagai sumber energi dan penyubur bagi bakteri dalam proses dekomposisi. Nah, untuk sampah dapurnya sendiri yang dapat digunakan sebagai bahan untuk POC terdapat nasi basi, kulit bawang, cangkang telur, ampas kelapa, sisa sayur, kulit buah, ampas kopi, dan ampas teh. Baik, untuk proses pembuatan dari POC sendiri, siapkan alat dan bahan. Kemudian, limbah dapur rumah tangga yang dimasukkan dalam ember. Limbah dapat dipotong-potong terlebih dahulu. Kemudian siapkan 1 liter air beras. Kemudian ditambahkan molase dan EM4 sebanyak 10 ml. Larutan yang sudah dicampurkan, kemudian dimasukkan pada ember yang berisi limbah dapur. Kemudian ember ditutup rapat. Lakukan kedua langkah tersebut setiap harinya. Saat ditambahkan limbah, maka ditambahkan air beras yang dicampur dengan molase dan EM4, kemudian diaduk. Setelah 1-2 minggu, dapat dilakukan penyaringan, dan POC pun siap untuk digunakan. Baik, selanjutnya yaitu aplikasi dan penanganan lanjutan pada limbah. Pengaplikasian digunakan dengan memarutkan air perbandingannya 1:1 dan langsung disiramkan pada tanaman. Penanganan lanjutan pada limbah POC ini yaitu dapat digunakan sebagai kompos tanaman yang dilakukan pada langkah di samping. Yang pertama yaitu alat yang digunakan itu berupa ember tertutup, galon mineral, dan lain-lain yang sudah dilubangi. Yang kedua, wadah yang sudah dilubangi diberi tanah, lalu limbah dari POC dapat dimasukkan ke dalam wadah. Yang ketiga yaitu kemudian diberikan tanah lagi sebanyak 1 genggam. Setiap diberi sampah, maka ditambah tanah lagi 1 genggam. Selanjutnya, setiap hari dapat ditambahkan sampah hingga wadahnya penuh. Kemudian dibiarkan selama 3-4 minggu. Kegiatan sosialisasi dan praktik vertikultur dan POC berjalan dengan lancar dan aktif dalam forum tanya-jawab. Media tanam vertikultur yang telah dibuat oleh kelompok KKN bersama segenap ibu-ibu peserta diletakkan di Taman Toga Seger Waras sebagai pelengkap dan media tanam baru yang dapat dimanfaatkan. Yang kedua, dengan disosialisasikannya materi ini, masyarakat mendapatkan pengetahuan baru mengenai metode tanam vertikultur menggunakan paralon dan dapat diterapkan di kebun toga inti dan kebun toga masing-masing dawis, maupun di pekarangan rumah masing-masing. Sosialisasi ini juga menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Salah satunya dalam menjaga kesuburan tanah agar tidak ketergantungan terhadap pupuk kimia. Adapun kesimpulan yang dapat disimpulkan berdasarkan hasil pengabdian yang dilakukan kelompok KKN tentang metode tanam vertikultur dan pembuatan pupuk cair organik atau POC di Desa Jeruk Sawit dapat disimpulkan bahwa teknik pembuatan media tanam vertikultur dan POC merupakan teknik sederhana yang dapat diterapkan oleh anggota Dawis dan masyarakat Desa Jeruk Sawit. Partisipan mengikuti kegiatan dengan lancar dan dapat memahami setiap penyampaian dan praktik yang dilakukan. Ilmu dan teknik pembuatan metode tanam vertikultur dapat digunakan sebagai upaya untuk pemanfaatan lahan pekarangan agar produktif dan efisien. Ilmu dan teknik pembuatan POC dapat dilakukan sebagai upaya untuk mendorong pertanian berkelanjutan melalui penggunaan pupuk organik yang ramah lingkungan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.